Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Sodri dengan NIM 415190101092. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Dadiwara Suharyono, SS MPD. Materi yang akan saya presentasikan berjudul Bahasa Indonesia dipelajari dan diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Dengan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian, jati diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa, tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Seringkali, dengan alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Karena itu, perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar pemertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga, mengingat banyak pengaruh dikarenakan globalisasi, salah satunya pada sektor pendidikan. Penting untuk dilakukan peningkatan pendidikan bahasa Indonesia baik di SD, SMP, SMA, atau sederajat, hingga perguruan tinggi. Pembahasan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bentuk bahasa sehari-hari ini dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Bahasa jenis ini sangat lentur dan mudah dimengerti dan ekspresif, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari bahasa yang digunakan penuturnya. Selain bahasa Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Dahulu, bahasa Melayu Tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda menganggap kelenturan bahasa Melayu Pasar mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Kommissie voor Volkslektuur atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kongres Bahasa Indonesia ketiga yang diselenggarakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Minat masyarakat dunia terhadap masyarakat Indonesia. Banyak media cetak dan elektronik memuat berita tentang dipelajarinya bahasa Indonesia oleh orang-orang dari berbagai negara. Diberitakan bahwa terdapat sekitar 45 negara yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia melalui lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Kedudukan bahasa Indonesia dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan itu beragam, mulai sebagai materi wajib sampai materi pilihan. Di samping itu, bahasa Indonesia juga dipelajari melalui lembaga-lembaga kursus dan privat. Motivasi atau alasan masyarakat luar dalam mempelajari bahasa Indonesia pun beragam. Salah satu alasan yang mengemuka adalah daya tarik sosial budaya Indonesia. Pengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, Dendi Sugono, sebagaimana dikutip CNN, mengemukakan bahwa alasan orang asing belajar bahasa Indonesia adalah untuk mengetahui lebih tentang kondisi sosial dan kebudayaan Indonesia.
Keuntungan yang dapat diperoleh mereka yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dapat berupa perluasan wawasan tentang Indonesia, pemahaman dan transfer nilai, serta keuntungan yang bersifat ekonomis, baik dalam sektor perdagangan, pemanfaatan, sumber daya alam, maupun kesempatan kerja. Di satu sisi, bangsa Indonesia patut berbangga karena dengan dipelajarinya bahasa Indonesia oleh orang lain, berarti terbuka kesempatan bagi penyebaran nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia dan yang mungkin akan dipertimbangkan oleh orang lain sebagai salah satu acuan dalam bersikap dan berperilaku. Dalam kondisi seperti ini, kita patut berbangga dan perlu mendukung setiap upaya penggalian nilai-nilai tersebut, karena dengan demikian, bangsa Indonesia akan dapat memberikan pengaruh dan lebih diperhitungkan dalam kancah global. Di samping itu, bangsa Indonesia perlu waspada dan bersiap-siap dalam menghadapi dampak dari penguasaan bahasa Indonesia oleh orang asing yang memanfaatkannya sebagai sarana mendapatkan keuntungan ekonomis, karena hal tersebut akan bersangkut paut dengan kepentingan nasional dalam berbagai sektor. Bukan tidak mungkin pada titik tertentu ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya akan menjadi lemah jika tidak diimbangi penguatan jati diri dari dalam pribadi setiap warga negara Indonesia, termasuk diantaranya penguatan sikap terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu lembaga pendidikan formal dipandang sebagai lembaga yang dapat berperan maksimal dalam pengembangan sikap bahasa. Upaya pengembangan ini dapat ditempuh melalui optimalisasi peran dan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Saran: dengan memahami makna Sumpah Pemuda dapat menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang tercermin sikap setia dengan menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan keperluannya, tidak mencampur adukan dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.